Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Daria Ajahra, NPM 202115136. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama mengenai perencanaan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga matematika, yang keempat pembelajaran matematika, dan yang terakhir perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut George R. Terry tahun 1975, perencanaan merupakan suatu pemilihan dan dapat menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi yang memiliki kaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan tertentu yang diyakini dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Kusmiadi tahun 1995, perencanaan merupakan suatu proses dasar yang dapat kita gunakan untuk dapat memilih suatu tujuan-tujuan dan dapat menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian tahun 1994, halaman 108, perencanaan merupakan keseluruhan dari proses pemikiran dan penentuan yang dilakukan secara matang dari hal-hal yang dapat dikerjakan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang dapat digunakan untuk memilih suatu tujuan, suatu pemilihan yang dapat menghubungkan fakta-fakta yang dilakukan secara matang dari hal-hal yang dapat dikerjakan di masa mendatang untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu, maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Adapun tujuan perencanaan yaitu yang pertama standar pengawasan. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, menyelesaikan dan memadukan beberapa subkegiatan. Yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Dan yang terakhir, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Adapun jenis-jenis perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua yaitu rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Adapun jenis perencanaan yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang pertama rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning,
yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga yaitu rencana harian atau day-to planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Untuk jenis perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan. Yang pertama, fungsi manajerial. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, persuasif. Yang keempat, proses berkelanjutan. Yang kelima, proses intelektual. Yang keenam, futuristik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah dari perencanaan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan tempat. Yang ketiga, menyediakan alternatif. Yang keempat, membuat rencana turunan. Yang kelima, membangun kerjasama. Dan yang terakhir, menilai rencana. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gagne di dalam Kanipatur tahun 2013 halaman 4, interaction atau pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat intern. Salah satu faktor penentu tercapainya pembelajaran adalah ketetapan bahan yang diberikan kepada peserta didik. Seorang guru dituntut untuk terampil dalam memilih bahan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, materi pembelajaran tersebut harus disusun dan dirumuskan dengan baik agar dapat menarik minat peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Menurut Mas Hudi, Toha dan kawan-kawan, pada tahun 2007 halaman 3, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu serta menciptakan situasi efisien. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi belajar yang menarik minat siswa. Sedangkan menurut Trianto tahun 2010 halaman 17, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Nah, pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses atau kegiatan manusia yang kompleks serta bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang dirancang, disusun sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Adapun manfaat dan tujuan dari pembelajaran. Dalam Permendiknas RI tahun 2007 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Menurut Nana Saudi Sukmadinata tahun 2002, mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa.
sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu dan memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran, yaitu yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran. Beberapa prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Suparman dengan mengadaptasi pemikiran Philbeck tahun 1974, yaitu yang pertama, respon-respon baru atau new responses diulang sebagai akibat dari respon terjadi sebelumnya. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda selingkungan siswa. Yang ketiga, perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Yang keenam, situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik menyelesaikan tiap langkah akan membantu siswa. Yang kedelapan, kebutuhan memecah materi kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkan dalam suatu model. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. 10. Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi tentang kualitas keterampilannya dan cara meningkatkannya. Ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Dan yang terakhir, dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran yaitu yang pertama, pendahuluan. Udin S. Winataputra dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran, meliputi membina keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Yang kedua, apersepsi. Kegiatan meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dibelajarkan dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai siswa sebelumnya, memberikan komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik, dan membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar. Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau proses untuk pencapaian kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Langkah yang ketiga yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Depdiknas tahun 2003 mengemukakan dalam kegiatan akhir perlu dilakukan penilaian formatif dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama,
kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik. Yang kedua, gunakan hasil penilaian tersebut untuk melihat kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru. Dan yang terakhir, cara metodologi yang paling tepat yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun karakteristik dari pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah dalam mencapai tujuan siswa bekerja sama dengan teman untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Yang kedua, setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama, di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran kuantum. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, santai, dan bebas. Yang kedua, siswa mempelajari pelajaran melalui pengalaman atau dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, siswa diberi kebebasan untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memiliki beragam model pembelajaran dan teknik pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan semua anggota kelompok untuk berperan serta dalam penyelesaian tugas tertentu. Yang ketiga, belajar kooperatif menggalang potensi sosialisasi di antara anggotanya. Nah, untuk karakteristik yang terakhir yaitu pembelajaran tematik. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, adapun jenis-jenis dari pembelajaran yaitu yang pertama, metode konvensional atau ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode eksperimen. Yang kelima, metode debat. Dan yang terakhir, metode peta konsep. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan di antara hal-hal itu. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari olah dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka secara informal dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika merupakan penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan menggunakan logika simbolik dan notasi. Adapun pandangan lain bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang mendasari ilmu pengetahuan lain. Untuk pengertian matematika menurut para ahli, menurut W. Sawyer, matematika merupakan klasifikasi studi dari semua kemungkinan pola. Pola yang dimaksud di sini adalah dalam arti luas, mencakup hampir semua jenis keteraturan yang dapat dimengerti pikiran kita. Setiap teori matematika harus memperhitungkan kekuatan matematika, yaitu aplikasinya terhadap ilmu lain, sains yang utama dan keindahan matematika. Nah, terlihat di sini bahwa matematika bukanlah ilmu yang hanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi ilmu yang bermanfaat sebagian besar ilmu-ilmu yang lain. Menurut Ruth Effendi, matematika merupakan bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Sedangkan menurut Sujadi, mengemukakan beberapa definisi atau pengertian mengenai matematika, yaitu
Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Yang kedua, matematika merupakan pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Yang ketiga, matematika merupakan pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, matematika merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, matematika merupakan pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. Dan yang terakhir, matematika merupakan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu pola yang tumbuh dan kembang dalam kehidupan yang tercipta dari proses berpikir yang akan menciptakan pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil. Selain itu, matematika memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Dengan ilmu matematika, maka dapat untuk mengembangkan semua hal sesuai dengan pola pikir kita. Sesuai dengan kaidah-kaidahnya, matematika dianggap sebagai suatu ilmu yang menuntut manusia untuk melakukan suatu proses berpikir otak secara dinamis, serta matematika juga menuntut pola pikir secara terstruktur. Oleh karena itu, peran matematika dapat dikatakan hampir di semua sendi kehidupan dan mendukung dalam upaya memajukan kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri dari matematika yaitu yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpikir pola deduktif. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang terakhir, konsisten dalam sistemnya. Adapun manfaat mempelajari matematika yaitu yang pertama, sangat baik untuk fungsi otak. Yang kedua, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, dibutuhkan hampir di semua karir. Yang keempat, membantu memahami dunia dengan lebih baik. Dan yang terakhir, membuat aktivitas berbelanja lebih mudah dan asyik. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu pembelajaran matematika. Pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Menurut Rusyanti, tahun 2014, pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Menurut Saparida tahun 2011, pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Nah, belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Sedangkan menurut Muhsetyo tahun 2008 halaman 26, pembelajaran matematika merupakan proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan terencana siswa akan memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari pembelajaran matematika.
Dalam buku standar kompetensi matematika Depdiknas, secara khusus disebutkan bahwa fungsi matematika adalah mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, menurunkan rumus, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang, dan statistika, kalkulus, dan trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika, diagram, grafik, atau tabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran matematika, dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika, yaitu yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Yang kedua yaitu mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Adapun karakteristik dari pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Dan yang terakhir, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika merupakan tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan aktualisasikan serta arahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Perencanaan pembelajaran matematika juga diartikan sebagai strategi atau langkah-langkah untuk mempersiapkan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan utama agar siswa memperoleh pengalaman serta ilmu pengetahuan matematika yang diajarkan oleh guru. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran matematika yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat orang-orang yang terlibat, yang kelima bahan dan alat, yang keenam fasilitas fisik, dan yang terakhir perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran matematika yaitu menurut taksonomi Bloom, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Yang kedua yaitu domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya,
Seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek ketika telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Nah, domain kognitif juga memiliki tingkatan, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang terakhir pola hidup. Yang ketiga yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Nah, domain psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain psikomotorik, yaitu yang pertama keterampilan meniru, yang kedua menggunakan, yang ketiga ketetapan, yang keempat merangkaikan, dan yang terakhir keterampilan naturalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.